Hai guys, 3 kali video itu diulang ya teman-teman. Jadi ini adalah video ketiga mengenai teori manajemen. Tadi kan sudah ada video ke satu, terus sekarang tadi video kedua. Nah sekarang merupakan video ketiga ya teman-teman. Memang ini videonya diputus-putus agar teman-teman belajar itu lebih enak ya. Jadi tidak usah mengikuti pembelajaran video yang lebih panjang. Setelah dari teori yang tadi, teman-teman berkembanglah ada yang namanya teori Douglas, MC-Gregor teori, yang terkait dengan teori X dan Y. Jadi di teori X ini lebih ke memaksakan diri sendiri untuk bisa bertahan di satu kondisi tertentu. Contohnya seperti saya tidak menyukai gitu ya, saya tidak menyukai pekerjaan ini, tapi saya harus selesai mengerjakan tugas ini. Dan ada juga yang disebut dengan punishment atau tekanan untuk menyelesaikan tugas tersebut ya, karena ada kontrol dari diri sendiri ya teman-teman. Dan ada juga yang disebut dengan ambisi. Ambisi tapi teman-teman semua ingin dilindungi dalam perusahaan tersebut ya. Sedangkan untuk teori Y ini merupakan teori yang termasuk teori positif terhadap diri sendiri, bahwa saya bisa menyukai pekerjaan ini ya teman-teman, dan memiliki kontrol yang baik untuk bagaimana teman-teman tetap bertahan di suatu kondisi tertentu dan tetap bertanggung jawab tentunya teman-teman, dan tetap memiliki kreativitas di dalam pekerjaan dan memiliki intelektual dan potensial yang akan selalu berkembang. Jadi teori X dan teori Y ini pada saat Douglas menciptakan sebuah teori ini perlu untuk saling bersinggungan ya teman-teman, ketika teman-teman bekerja dalam suatu perusahaan. Karena memang kita perlu memiliki motivasi, teman-teman perlu memiliki kreativitas dan pemaksaan diri untuk menyukai suatu pekerjaan. Namun kita juga perlu dilindungi juga dalam hal hukum ya teman-teman di dalam perusahaan. Lalu di sini mengenai bagaimana sebuah struktur perusahaan itu mempengaruhi ya teman-teman dalam hal ekonomi, psikologis, sosiologis, antropologi, dan beberapa ilmu lainnya. Karena dengan adanya sebuah struktur organisasi yang baik, masing-masing seorang yang bekerja di dalam suatu divisi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya teman-teman, dan mampu untuk menerima apa saja sih sebenarnya target-target yang ditetapkan untuk organisasi tersebut. Selain menerima juga perlu untuk bisa mencapai target ya teman-teman. Jadi setelah adanya selesai Perang Dunia Kedua, di sini kan mulai ada matematika, statistik, dan beberapa hal yang terkait dengan manajerial. Jadi mulai disusun nih teman-teman mengenai penelitian operasional dalam perusahaan. Lalu ada juga bagaimana memanajerial suatu operasional dalam perusahaan, bagaimana menghasilkan produk yang baik, dan ada juga penerapan dari IT ya teman-teman. Jadi terbentuklah gitu ya teman-teman teori seperti sekarang, bahwa input itu yang adalah beberapa sumber daya teman-teman, terkait informasi, bahan baku, SDM, dan keuangan. Pada saat input diusahakan memiliki nilai keuangan yang kecil ya teman-teman, lalu diproses oleh organisasi dan melakukan output yang baik, contohnya seperti produk yang baik, lalu dan output perusahaan lainnya ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa sistem ya teman-teman yang terkait dengan perlindungan karyawan yang ada di dalam perusahaan. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang memang kita tidak duga-duga ya sebelumnya teman-teman, kita perlu menemukan bagaimana jalan terbaik untuk mencapai, untuk menyelesaikan kondisi ini ya teman-teman, sehingga terciptalah adalah fenomena di mana kita bisa berpikir logis untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketika kita mampu berpikir logis untuk menyelesaikan tugas tersebut, artinya resolusi yang terjadi dalam organisasi itu mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang memang tidak diduga sebelumnya. Dan di sini adalah elemen dari organisasi ya teman-teman. Jadi ada tim yang tersusun dengan baik, ada informasi yang terbuka, dan ada juga dukungan untuk karyawan bisa maju.
Dan kita mengenal e-commerce itu pada saat ini luas ya, ada B2C, B2B, dan C2C. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Baik, ini adalah final dari video mengenai evolution dari manajemen. Silakan teman-teman untuk mengikuti kembali video-video yang ada untuk mendapatkan update yang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.